Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sinta Tantriadisti SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Niaga dan Rantai Nilai Agribisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis margin pemasaran komoditas mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon. Sebelumnya di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, yaitu yang pertama ada Fadil Abdillah dengan MPM 21751010, dan yang kedua ada Paraswati Lailasari dengan MPM 21751022, dan yang terakhir saya sendiri Wulandari dengan MPM 21751029. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu materi latar belakang. Analisis margin pemasaran merupakan perhitungan yang digunakan untuk dapat melihat biaya dan keuntungan dari setiap aktivitas lembaga pemasaran yang berperan aktif. Beberapa hal yang dapat membedakan besarnya margin pemasaran antara lain adalah saluran pemasaran yang dilalui, jumlah buah mangga gedong gincu yang dipasarkan, jarak petani dengan konsumen, panjang saluran pemasaran yang dilalui, sistem pembayaran, biaya pemasaran, keuntungan, serta harga yang diperoleh petani. Itu menurut R. Pamungkas Rian tahun 2014. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fadil Abdillah. Kepada Fadil Abdillah saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang analisis margin pemasaran. Jadi analisis margin pemasaran itu adalah perhitungan yang digunakan untuk melihat biaya dan keuntungan dari setiap aktivitas lembaga pemasaran yang berperan aktif. Beberapa hal yang membedakan besarnya margin pemasaran antara lain adalah satu, saluran pemasaran yang dilalui, jumlah buah mangganya, lalu jarak petani, panjang saluran pemasaran, hingga sistem pembayaran. Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa margin pemasaran tertinggi terjadi pada saluran pemasaran melalui eksportir dengan total margin 31.500 per kilogramnya, dan eksportir mempunyai jumlah margin terbesar yaitu sebesar Rp22.500 per kilogramnya. Hal tersebut terjadi karena eksportir melakukan proses pemasaran yang sangat panjang, mulai dari sortir, grading, pengemasan, pengangkutan, perizinan ekspor, hingga dengan susut produk yang ditanggung oleh eksportir itu. Total margin terendah berada pada saluran pemasaran melalui kios pengecer dan pedagang luar pulau. Dengan proporsi margin terendah berada pada pedagang besar dengan margin 2.000 per kilogramnya. Nah, analisis profit margin ini juga merupakan laba bersih yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran. Dalam saluran pemasaran, pada tabel tersebut, terlihat petani mempunyai profit margin tertinggi ketika menjual mangganya terhadap eksportir, yaitu sebesar Rp8.500 per kilogramnya. Meskipun begitu, profit marginnya itu, walaupun profit marginnya tinggi, petani itu jarang memasok mangganya terhadap eksportir. Nah, hal ini dikarenakan karena eksportir itu mempunyai sistem pembayaran dengan tempo 1-2 minggu. Nah, petani kecil ini jarang berkeinginan untuk memasok eksportir karena terkendala arus keuangan tersebut. Lalu tidak ada perbedaan profit margin yang didapat pedagang pengepul ketika menjual mangga ke pasar induk ataupun retail modern, yaitu sebanyak Rp2.000 per kilogramnya. Nah, pedagang pengepul ini menjual ke pasar induk dengan risiko harga yang nggak pasti, dikarenakan pergerakan harga mangga gedong gincu ini yang dapat berubah cepat setiap waktunya. Ketidakpastian yang kedua itu adalah ketika menjual mangga gedong gincu ke pasar, itu adalah sistem pembayarannya. Itu kadang ada yang bayar full, ada yang bayar setengah, ada pun yang nggak bayar sama sekali. Lalu kalau kita lihat dari tabelnya, profit margin yang diterima pedagang pengecer itu adalah sebesar Rp5.700 per kilogramnya. Nah, hal ini terjadi karena pedagang pengecer memperhitungkan risiko penjualannya, antara lain risiko busuk, tidak terjual, sampai dengan markup-nya itu bisa tinggi gitu. Nah, pasar luar pulau terhitung cukup tinggi sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Nah, hal itu juga terjadi karena
pedagang pasar luar pulau ini menjual mangganya ke pasar luar pulau mempunyai risiko yang diterima maupun dengan menanggung biaya transport yang cukup mahal. Nah, profit margin yang paling tinggi pada eksportir yaitu sebesar 10.500. Hal ini sebanding dengan apa eksportir itu usahakan, karena tidak semua pedagang bisa menembus pasar ekspor. Butuh konsistensi, kemampuan bisnis, manajemen yang baik, serta adanya pemotong rantai yang pasokannya langsung dari petani. Untuk biaya pemasaran sendiri yang dikeluarkan oleh setiap lembaga dan melakukan aktivitas pemasarannya, itu biaya yang mempengaruhi besarnya margin. Itu pada tabel kita lihat itu adalah biaya pemasaran pedagang pengumpul, yaitu sebesar Rp1.000 per kilogram. Nah, hal ini terjadi karena skala usaha pedagang kecil itu masih kecil. Tidak hanya itu, pedagang pengumpul juga terkadang mencari mangsa yang lokasinya jauh dari kota, sehingga kemudian mengangkut dan menyortir walaupun tidak begitu detail. Hal tersebut cukup mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pelaku yang terlibat dalam margin pemasaran. Adapun pelaku yang terlibat dalam margin pemasaran pada mangga gedong gicu di Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama ada petani. Petaninya sendiri yaitu petani dari mangga gedong gicu. Yang kedua itu ada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpulnya itu ada pengumpul mangga dari petani di Kabupaten Cirebon. Terus yang ketiga ada pedagang besar. Pedagang besar yaitu penjual mangga dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada retail modern. Untuk retail modern sendiri itu ada di Hypermart, Transmart, dan Robinson dan lain-lain. Untuk pedagang pengecernya atau kios pengecer buah yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya ada pelaku ekspor atau luar pulau. Untuk pelaku ekspornya itu ada pasar ekspor, pemasaran ke luar negeri di Asia Tenggara, maupun eksportir pendistribusian ke luar negeri. Oke, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari saluran pemasaran margin pemasaran pada mangga gedong gicu di Kabupaten Cirebon, yaitu margin pemasaran dan profit margin pemasaran tertinggi terjadi pada saluran pemasaran ekspor. Nilai farmer share tertinggi berada pada saluran pemasaran yang melewati pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan semua saluran pemasaran memiliki kategori efisien. Namun, saluran pemasaran yang paling efisien terjadi pada saluran pemasaran yang melewati pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Mungkin dari rekan saya, mungkin ada tambahan dari kesimpulan, saya persilahkan.